Kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya pandemi COVID-19. Proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang semula dilakukan melalui interaksi langsung kini tidak lagi dapat dilakukan. Interaksi langsung di ruang kelas antara guru dan murid harus dibatasi bahkan ditiadakan sama sekali demi mencegah penyebaran virus. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan yang mengharuskan setiap individu melakukan social dan physical distancing bukan pengecualian dalam interaksi belajar mengajar antara guru dan murid. Kendala yang dihadapi oleh sekolah dasar dikala menghadapi pandemi COVID-19 sangat pelik, sehingga perlu adanya kerjasama antara guru dan orang tua. Untuk mensiasati kegiatan belajar mengajar agar siswa tetap belajar, guru harus mengajar secara door-to-door. Benyamin Daik SPD di ruang kerjanya mengatakan bahwa untuk pembelajaran online dan offline pihaknya mengalami kendala pasca pandemi corona ini diakibatkan karena sebagian besar orang tua siswa-siswi tidak memiliki pekerjaan tetap serta tidak memiliki paket internet dan Android, sehingga Benyamin menggunakan strategi pembelajaran dengan sistem door-to-door agar KBM tetap berjalan. Terkait dengan pemberlakuan new normal pihaknya akan menerapkan sistem pembelajaran shift-shiftan dan tetap mentaati protap COVID-19. Dirinya juga keluhkan bahwa penerapan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik namun masih menunggu juknis dari Kemendikbud agar pembelajaran dapat dilaksanakan walaupun tidak efisien. Sedangkan untuk peserta didik baru PPDB pihaknya telah membentuk panitia penerimaan siswa dengan memperhatikan keterbatasan orang tua siswa maka pendaftaran dibuka secara offline, atau orang tua siswa mendaftar langsung ke sekolah. Jadi sejak awal ditetapkannya protap untuk kesehatan atau menjaga kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini, kami di SD Impres Sempura 1 sejak pertengahan Maret ya, itu kami mulai memberlakukan pembelajaran di rumah. Tetapi strategi yang kami gunakan di sekolah ini adalah dalam bentuk offline dan online. Dalam bentuk online ini, guru bisa berkomunikasi secara langsung dengan siswa melalui media elektronik, dalam hal ini HP, baik melalui grup WA maupun dalam wawancara langsung dengan orang tua dan siswa di rumah. Tetapi di dalam perjalanannya ada banyak kendala. Kendalanya ada siswa yang orang tuanya tidak memiliki HP. Terus jika orang tuanya memiliki HP Android, juga itu sangat terbatas karena bisa di dalam satu rumah itu ada 2-3 orang siswa yang belajar secara online. Ini menjadi kendala. Yang kedua, juga orang tua mengeluh karena masalah pulsa data dan sebagainya. Sedangkan tingkat rata-rata siswa kami di sini banyak orang tua yang tidak berpenghasilan tetap. Ini yang menjadi kendala bagi kami untuk belajar secara online. Karena kendala seperti itu, maka strategi kami di sini lagi, yaitu saya mewajibkan guru untuk turun ke lapangan, ke rumah siswa untuk kunjungan rumah dan membimbing siswa secara langsung. Itu baik kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 maupun kelas 4, 5, 6. Nah, itu adalah strategi kami yang kami gunakan selama kurang lebih 3 bulan ini. Untuk tahun ajaran baru, strategi kami itu kami masih menanti petunjuk dari Kemendiknas dan juga dari tentunya dari Dinas Pendidikan Kota. Solusi kami apabila diterapkan new normal ini dan diwajibkan siswa datang ke sekolah, maka kami tentunya bagi shift. Sehingga mungkin kelas 1 misalnya, jumlah kelas 1 kami untuk tahun ajaran ini berjumlah 56 orang dan terbagi dalam 2 rombongan belajar, 2 kelas. Nah, kami rencana kalau misalnya dilaksanakan tatap muka, maka kami bisa membagi 2 kelas ini menjadi 4 atau 28 orang per kelas itu, per kelas masuk pertama, kemudian shift kedua itu di jam berikutnya. Kami merasakan bahwa satu hal yang memang benar-benar sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Karena jelasnya bahwa program mengajar daripada setiap guru itu tidak terlaksana secara baik.
Itu pertama. Kedua, bahwa tentunya siswa juga sangat membutuhkan bimbingan daripada guru secara langsung. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa apabila penerapan new normal yang baru ini, dan kami masih menunggu keputusan dari pusat, apabila juknisnya sudah keluar atau peraturannya sudah keluar, maka kami bisa melaksanakan KBM secara baik, walaupun tidak secara efektif, tetapi setidaknya harus ada tatap muka. Persiapannya kami sudah bentuk panitia, kemudian panitia juga saya sudah berikan himbauan untuk mulai mengadakan persiapan berupa formulir dan juga pengumuman, dan rencananya itu sesuai juknis dari Dinas Pendidikan Kota bahwa dimulai pada tanggal 22 Juni. Acuan juknis itu bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan secara offline. Kami di sekolah ini karena keterbatasan orang tua, maka tentunya kami menggunakan pendaftaran secara offline. Harapan saya tentunya bisa dapat terlaksana secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga tetap kami menggunakan protap kesehatan sesuai dengan protap COVID-19.